Bab 233, Beruang Kecil yang Mengamuk muncul kembali. Keesokan harinya, Balai Tianji Sekte Tianji. Pada saat ini, lusinan tetua Sekte Tianji telah berkumpul di Aula Tianji, dan Lin Chen serta 15 orang lainnya juga berdiri di Aula Tianji. Sue Yunlong, pemimpin Sekte Tianji, memandang ke-15 orang di depannya. Tiba-tiba, Sue Yunlong melambaikan tangannya, dan 15 naji muncul dari udara di depan Lin Chen dan 15 lainnya. Benda-benda di dalamnya adalah benda yang menyelamatkan nyawamu. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, nyawamu bisa diselamatkan, kata Sue Yunlong dengan sungguh-sungguh. Lin Chen dan yang lainnya saling memandang, mengulurkan tangan untuk mengambil naji di depan mereka, dan kemudian masing-masing mengirimkan pikiran mereka ke naji. Lin Chen juga bergerak di dalam hatinya, dan kekuatan jiwanya melilit cincin di tangannya. Kemudian, dua bola kristal berukuran setengah kepalan tangan muncul di tangan Lin Chen. Kedua bola kristal tersebut, satu berwarna lavender dan satu lagi berwarna coklat tua, bentuknya seperti bola kaca. Manik guntur langit, manik pelindung tubuh. Pada saat ini, suara Zeng tiba-tiba terdengar di telinganya. Manik-manik guntur surgawi dan manik-manik pelindung tubuh, Anda hanya perlu menyuntikkan energi sejati atau esensi sejati ke dalamnya untuk mengaktifkan fungsinya. Setelah manik-manik guntur surgawi diaktifkan, kekuatannya sebanding dengan pukulan penuh dari orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Setelah manik pelindung tubuh diaktifkan, itu dapat membentuk perisai pelindung pada Anda, yang dapat menahan 10 serangan berturut-turut oleh orang-orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Suara samar Sue Yunlong telah datang. Yang berwarna lavender adalah manik-manik pelindung tubuh, sedangkan yang berwarna coklat tua adalah manik-manik petir langit. Setelah mendengar kata-kata Sue Yunlong, Fu Zijian dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Manik-manik guntur surgawi dan manik-manik pelindung tubuh ini jelas merupakan harta karun. Ada banyak jenis manik-manik pelindung tubuh. Manik-manik pelindung tubuh secara umum paling banyak dapat bertahan dari serangan prajurit alam Tiangang, seperti manik-manik pelindung tubuh yang diberikan Sue Lingyun kepada Lin Chen. Itu hanyalah manik-manik pelindung tubuh biasa, tapi manik-manik pelindung tubuh yang diberikan Sue Yunlong adalah yang terbaik di antara semuanya. Belum lagi Sky Thunder Bat, setelah diaktifkan, kekuatannya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari orang kuat di tahap awal alam Dao sejati. Melihat manik-manik pelindung tubuh dan manik-manik guntur langit di tangannya, hati Lin Chen bergerak. Manik pelindung tubuh ini. Manik pelindung tubuh berwarna lavender, dan sulit untuk mengetahui dari bahan apa manik itu dibuat. Namun, ada satu di cincin penyimpanan Lin Chen. Bola lavender di cincin penyimpanan Lin Chen sama persis dengan manik pelindung tubuh di tangannya saat ini, jelas merupakan manik pelindung tubuh. Bola di ring penyimpanannya diberikan kepadanya oleh Lin An ketika Lin Chen berpisah dengannya setelah berpartisipasi dalam kompetisi klan di kota Zhenwu. Ketika Lin Chen mendapatkan bola tersebut, dia tidak terlalu memikirkannya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Lagi pula, Lin An saat itu mengatakan bahwa dia hanya memberikannya kepada Lin Chen karena terlihat indah, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap bola lavender akan menjadi hadiah untuk Lin Chen. Bola itu adalah manik pelindung. Meskipun manik-manik pelindung tubuh dan manik-manik guntur langit bagus, keduanya tidak boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Manik-manik guntur mungkin tidak dapat diblokir, semuanya masih tergantung pada dirimu sendiri. Ya, Master Sekte. Semua orang mengerti bahwa bahkan orang terkuat di puncak alam Dao sejati pun bisa jatuh ketika mereka memasuki tempat warisan, jadi manik pelindung tubuh ini dan guntur langit Zu juga sangat sulit untuk menjaga mereka tetap aman. Sue Yunlong mengangguk sedikit, melirik Lin Chen dan yang lainnya, dan berkata, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Semua orang saling memandang, dan Wu Rong berkata, Sekte Guru, tolong, setelah kita masuk ke tanah pusaka maka pintu masuk ke tanah pusaka akan ditutup, lalu kapan dibuka kembali? Pertanyaan ini sangat penting. Jika pintu keluar dari tempat pusaka dibuka, tetapi mereka melewatkan waktu, bukankah berarti mereka harus tinggal di tempat pusaka selama 5.000 tahun sebelum bisa keluar lagi? Keacakan tempat warisan sangat tinggi. Kecuali satu kejadian setiap 5.000 tahun, sisanya acak. Kami belum mengetahui secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga Heritage Land dibuka kali ini. Garis bawah kapan mereka bisa meninggalkan tempat warisan. Jika mereka melewatkannya, mereka benar-benar akan mati. Kecuali mereka dapat tinggal di tempat warisan selama 5.000 tahun, mereka dapat keluar dari tempat warisan setelah 5.000 tahun. Tapi, pada dasarnya tidak mungkin untuk mencapainya. Sue Yunlong sepertinya melihat kekhawatiran di hati Fu Zijian dan yang lainnya, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Ketika pintu keluar dari tempat warisan dibuka, semua prajurit yang memasukinya akan diusir selama mereka masih hidup. Tempat warisan. Diusir dari tempat warisan. Semua orang saling memandang.
Mungkinkah ada penjaga di tempat warisan ini, yang mengusir orang-orang di dalam? Sue Yunlong memandang semua orang dengan ringan dan berkata, apakah ada masalah? Tidak masalah, ayo berangkat sekarang. Segera, semua orang menyingkirkan manik-manik pelindung tubuh dan manik-manik guntur langit. Di bawah kepemimpinan Sue Yunlong dan selusin tetua, mereka menuju Pegunungan Molian. Tempat di mana warisan dibuka adalah kabut hitam misterius Pegunungan Molian. Lembah di mana ia berada. Di pintu masuk Istana Tianji, sebuah kapal sihir terbang besar berdiri setinggi 100 meter di udara, dan di atas kapal sihir terbang itu, sudah ada puluhan diaken di puncaknya. Alam Tiangang menjaganya. Kalian semua, bangun. Sue Yunlong berkata, dan dengan gerakan tubuhnya, dia sudah berdiri di udara. Dengan sekejap lagi, dia sudah berdiri di atas kapal terbang. Ketika Lin Chen dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menendang keras dengan kaki mereka, dan seluruh orang tiba-tiba melompat. Dia berdiri dan mendarat dengan kuat di pesawat terbang. Ayo pergi. Sue Yunlong memberi perintah, dan seluruh kapal sihir terbang segera bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang dari tempatnya. Di antara 15 orang Lin Chen, kecuali Lin Chen dan Wu Rong, sisanya semuanya bertugas sebagai inspeksi utusan sebelumnya. Saya pernah menaiki kapal terbang Dharma, dan saya mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam menaiki kapal terbang Dharma. Kapal terbang Dharma sangat cepat, dan pada saat terbang, terbentuklah gaya mundur, dan tubuh orang-orang di perahu tidak bisa tidak bergerak, terutama tubuh Wurong. Dia mundur beberapa langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lin Chen berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu, dan energi. Tembaga melonjak keluar, dan dia segera menahan serangannya. Titik. Lembah kabut hitam misterius Pegunungan Molian. Pada saat ini ribuan penatua dan diaken dari sekte besar di wilayah Yanan telah berkumpul di sini. Mereka yang memiliki tingkat budidaya terendah semuanya di puncak alam Tiangang. Di antara mereka, ada ratusan orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas alam Dao sejati. Begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, paksaan yang dipancarkan secara tidak terlihat menyebabkan tidak ada satu monster pun dalam 100 mil dari Pegunungan Molian. Bahkan 100 mil jauhnya, sejumlah besar monster mengaum, seolah-olah sangat marah karena manusia kuat datang ke Pegunungan Teratai Hitam. Hari ini adalah hari pembukaan tanah warisan. Mengapa murid dari semua sekte besar belum datang? Seorang pria kuat di alam Dao sejati memandang ke langit yang jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Seorang lelaki tua berjubah merah menyala di sampingnya tersenyum ringan dan berkata, ada banyak harta karun di tempat warisan. Hari ini adalah hari pembukaan tempat warisan. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Saya akan menunggu sebentar. Di sana ada banyak cara yang benar di sekelilingnya. Orang kuat itu mengangguk, lalu mereka tersenyum dan mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, aduh. Tiba-tiba, auman binatang iblis tiba-tiba terdengar, suaranya sangat keras, dan tempat asal suara itu tidak terlalu jauh dari mereka. Hah. Beberapa orang kuat di alam Dao sejati menoleh dan melihat ke arah tempat monster-monster itu mengaum. Namun, mereka melihat seekor beruang ganas setinggi 1 kaki, seperti manusia, berdiri di atas batu besar di belakang lembah kabut hitam misterius. Jika Lin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa beruang yang kejam ini adalah pria kecil yang memberinya tongkat panjang sebagai hadiah 1 tahun. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, dan si kecil sudah menjadi monster tingkat 5 teratas. Tentu saja, kekuatan beruang kecil yang kejam ini telah meningkat pesat di tempat uji coba beruang yang kejam. Ada monster. Ratusan prajurit puncak alam Tiangang bergerak dan berlari menuju tempat beruang kecil yang kejam itu berada. Mengaum. Menghadapi ratusan pembangkit tenaga listrik puncak alam Tiangang, beruang kecil yang kejam itu tidak takut. Ia meraung dengan marah dan melihat ratusan pembangkit tenaga listrik puncak alam Tiangang yang berlari ke arahnya dengan mata dingin. Monster tingkat atas tingkat kelima. Seorang pria kuat di alam Dao sejati tampak sedikit terkejut. Dia tersenyum ringan dan berkata, monster ini benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kami memiliki begitu banyak orang kuat di alam Dao sejati ada di sini, tetapi masih berani datang. Anda harus tahu bahwa ada ratusan orang kuat di alam Dao sejati di luar lembah kabut hitam yang misterius. Belum lagi monster tingkat atas tingkat kelima, bahkan monster tingkat atas tingkat 6 akan mati di sini. Orang tua berjubah merah menyala menggelengkan kepalanya dan berkata, monster tingkat atas tingkat kelima juga dianggap monster tingkat tinggi. Cakar beruang yang kejam ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata sungguhan. Saat dia berbicara, kata pria berjubah merah menyala. Tubuh lelaki tua itu bersinar dan dia memimpin untuk terbang menuju monster tingkat 5 teratas, beruang yang kejam. Binatang buas, tetaplah hidup.
Pria tua berjubah merah menyala itu berteriak, berdiri di udara sambil memegang cambuk panjang, dan mencambuk beruang kecil yang kejam itu dengan keras. Aum! Beruang kecil kekar itu meraung, dengan cepat mengangkat cakarnya lalu memukulnya ke bawah. Bentak! Cambuk panjang lelaki tua berjubah merah menyala itu mengenai beruang yang kejam itu, tetapi dengan pukulan seperti itu, beruang kecil yang kejam itu bahkan tidak mendengus. Hah! Beruang ganas ini memiliki pertahanan yang kuat. Lelaki tua berjubah merah menyala itu terkejut. Anda harus tahu bahwa lelaki tua berjubah merah menyala adalah lelaki kuat di tingkat tengah alam Dao sejati. Kekuatannya sendiri sangat kuat, dan cambuk panjang di tangannya juga merupakan senjata sungguhan. Namun, seperti itu pukulan kuatnya bahkan tidak bisa melindungi beruang kecil yang kejam itu. Pada saat ini, cakar yang sangat tajam dari beruang kecil yang kejam itu juga mencengkeram lelaki tua berjubah merah menyala. Mundur. Mata jubah merah menyala itu sedikit terkejut, dan kemudian dia melangkah mundur tanpa ragu-ragu. Namun, lelaki tua berjubah merah menyala itu jelas meremehkan kekuatan beruang kecil kekar itu. Tubuhnya hanya mundur selangkah, dan cakar beruang kecil kekar itu tiba-tiba berakselerasi dan mendarat di depan lelaki tua berjubah merah menyala itu. Sekejap mata. Sialan. Lelaki tua berjubah merah itu terkejut. Saat berikutnya, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu mengenai lelaki tua berjubah merah menyala itu. Dengan letupan, cakar yang sangat tajam itu dengan mudah merobek jubah lelaki tua berjubah merah menyala itu menjadi beberapa bagian, lalu memasukkannya ke dalam dada kiri lelaki tua berjubah merah menyala. Binatang sialan. Lelaki tua berjubah merah menyala itu ditangkap oleh cakar beruang kecil kekar itu. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di dada kirinya. Dia meraung dan mundur dengan cepat. Saat dia mundur, beruang kecil kekar itu cakar tajam yang dimasukkan ke dada kiri lelaki tua berjubah merah menyala itu juga ditarik keluar. Banyak orang kuat di alam Dao sejati terkejut. Awalnya, ketika mereka melihat lelaki tua berjubah merah menyala mengambil inisiatif untuk menghadapi beruang kecil yang kejam itu, mereka berdiri di sana dan menonton. Bagaimanapun, tetua merah menyala itu adalah pria kuat di tingkat tengah alam Dao sejati. Tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi monster level 5 tingkat atas. Akibatnya, jika lelaki tua berjubah merah menyala itu tidak bereaksi dengan cepat dan mundur tepat waktu, saya khawatir cakar beruang kecil yang kejam tadi bisa merobeknya menjadi dua. Bab 234, mengumpulkan para jenius. Orang tua berjubah merah menyala mundur dengan keras, mundur ratusan meter sebelum dia berhenti. Setelah menerima pukulan seperti itu dari beruang kecil yang kejam, wajah lelaki tua berjubah merah menyala menjadi sangat pucat. Ada lubang darah besar di dada kirinya, dan darah mengalir ke bawah, yang sangat menakutkan. Memikirkan cakar tajam beruang kecil yang kejam tadi, lelaki tua berjubah merah menyala itu merasa ketakutan. Selama dia mundur beberapa saat kemudian, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu akan mampu merobek tubuhnya menjadi dua. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Raja Kehidupan dan Kematian datang, dia pasti akan mati. Binatang sialan. Orang tua berjubah merah itu berteriak dengan marah, tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menghadapi beruang kecil yang kejam itu sendirian. Jelas sekali bahwa meskipun beruang kecil yang kejam itu hanyalah monster tingkat 5 tingkat atas, ia jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Terutama pertahanan beruang kecil yang kejam itu, lelaki tua berjubah merah menyala itu memberikan pukulan telak, namun gagal mematahkan pertahanannya. Di kejauhan, ketika banyak orang kuat di alam Dao sejati melihat ini, mereka semua melintas dan berlari menuju beruang kecil yang kejam itu. Hari ini adalah hari pembukaan tempat warisan. Bagaimana kita bisa membiarkan monster-monster menimbulkan masalah di sini? Namun, ketika banyak orang kuat dari alam Dao sejati tiba-tiba. Aum! Beruang kecil yang kejam itu meraung dengan keras, suara itu mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menyebabkan monster-monster jauh di dalam pegunungan teratai hitam juga mengaum. Untuk sementara waktu, dalam radius ribuan mil, sejumlah besar monster-monster mengaum terus-menerus. Ketika banyak orang kuat di alam Dao sejati mendengar suara ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika monster dalam jumlah besar datang dari kedalaman pegunungan teratai hitam, konsekuensinya akan menjadi bencana. Cepat, bunuh monster ini. Jangan biarkan tanah warisan gagal dibuka karena beruang yang kejam ini. Banyak orang kuat di alam Dao sejati mempercepat kecepatan mereka dan bergegas menuju beruang kecil yang kejam itu. Namun, kecepatan mereka cepat, dan kecepatan beruang kecil kekar itu tidak lambat. Pada saat ini, beruang kecil kekar itu tiba-tiba menendang kakinya dengan keras, dan tubuh kekarnya berubah menjadi bayangan hitam dan langsung berlari menuju kabut hitam misterius. Ini. Banyak pria kuat yang tercengang. Apa yang dilakukan beruang ganas ini? Kalian harus tahu bahwa ini belum waktunya untuk membuka tanah warisan, dan kabut hitam misterius ini sangat menyerang, bahkan monster level 6 pun akan mati jika masuk. Dengan letupan, kabut hitam misterius di lembah bergulung,
Tetapi dalam sekejap mata, beruang kecil yang kejam itu menyerbu ke dalam kabut hitam misterius tanpa jejak. Sialan, beruang ganas ini menyerbu ke dalam kabut hitam misterius. Apa yang harus saya lakukan jika tempat warisan tidak bisa dibuka? Seorang pria kuat di tahap akhir alam Dao sejati berkata dengan ekspresi jelek. Tanah warisan hanya dibuka sekali dalam 5.000 tahun, dan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Merupakan berkah bagi wilayah Yan'an untuk muncul di wilayah Yan'an kali ini. Jika tanah warisan tidak dapat dibuka karena monster-monster, mereka tidak dapat menanggung akibatnya. Seorang lelaki tua di puncak alam Dao sejati menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Meskipun beruang yang kejam ini telah memasuki kabut hitam misterius, itu tidak dapat mempengaruhi pembukaan tempat warisan. Namun, beruang yang kejam ini adalah kecelakaan. Jangan biarkan monster masuk lagi. Setelah mendengar ini, ekspresi banyak orang kuat di alam Dao sejati di sekitarnya sedikit melunak. Selama tempat warisan tidak terpengaruh, banyak pembangkit tenaga listrik alam Zendao menjadi lebih waspada setelah Bao Xiong kecil membuat keributan. Ribuan prajurit puncak alam Tiangang juga tersebar di sekitar lembah kabut hitam misterius. Lembah itu dikelilingi. Setelah setengah cangkir teh, gemuruh. Di langit, angin kencang tiba-tiba naik, dan sebuah kapal ajaib terbang besar berdiri di udara. Kapal ajaib terbang ini milik Sekte Tianji. Para murid Sekte Tianji ada di sini. Sekte Tianji adalah yang paling dekat dengan pegunungan Molian. Tidak mengherankan jika mereka datang lebih awal. Melihat kapal ajaib terbang di udara, banyak orang kuat di alam Dao sejati menunjukkan senyuman di wajah mereka. Sebagian besar dari orang-orang kuat di alam Dao sejati ini adalah tetua dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, dan banyak dari mereka adalah tetua sekte lain di wilayah Yan'an. Titik. Di kapal terbang, Sue Yunlong melirik ke banyak prajurit di bawah tanah dan berkata pelan, semuanya, keluar. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Sue Yunlong melintas dan menghilang dari tempatnya, lalu muncul lagi, sudah di luar lembah kabut hitam misterius. Master Sekte, kamu sangat cepat. Si Gang menyipitkan matanya dan berkata, haha, pemimpin Sekte adalah orang yang kuat di puncak alam Dao sejati. Kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan di level yang sama. Bagaimana dia bisa lebih cepat? Zeng Ke tersenyum ringan, melompat ke bawah. Segera, tanpa berkata apa-apa, semua orang menggunakan keterampilan fisik mereka dan melompat dari kapal ajaib terbang. Tetua Agung dan banyak tetua lainnya dari Sekte Tianji, setelah Lin Chen dan 15 orang lainnya melompat dari perahu ajaib terbang, mereka semua meninggalkan perahu ajaib terbang dalam sekejap. Master Sekte. Seorang tetua melihat ke arah kapal ajaib terbang yang tergantung di langit dan segera berkata ketika dia melihat tidak ada seorang pun di dalamnya. Ya. Sue Yunlong mengangguk sedikit. Dengan lambaian tangannya, kapal ajaib terbang besar itu langsung menghilang di langit. Seperti yang diharapkan dari Sekte Tianji, salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, memang kaya dan berkuasa. Bahkan raksasa seperti kapal sihir terbang dapat disimpan di cincin roh penyimpanan. Kapal ajaib terbang, cincin roh penyimpanan itu cincin, setidaknya cincin penyimpanan kelas atas. Beberapa tetua sekte kecil di wilayah Yan'an melihat cincin penyimpanan di tangan Sue Yunlong dengan rasa iri. Anda tahu, apakah itu cincin roh penyimpanan atau kapal ajaib terbang, harganya sangat mahal. Beberapa pemimpin sekte mungkin masih memiliki cincin penyimpanan tingkat rendah, tetapi itu hanya cincin penyimpanan tingkat rendah. Dan jika itu adalah kapal ajaib terbang, hanya ada satu dari 5 sekte raksasa yaitu Sekte Tianji, Sekte Ciyun, Sekte Cunyang, Lembah Changlong, dan Aula Wushuang di seluruh wilayah Yan'an. Sekte lain tidak memiliki kapal ajaib terbang sama sekali. Tidak lama setelah Lin Chen dan yang lainnya tiba, kapal ajaib terbang lainnya muncul. Para murid Lembah Changlong juga telah tiba. Kapal ajaib terbang di langit saat ini adalah bawahan Lembah Changlong. Dari kapal ajaib terbang, puluhan orang melompat, di antara mereka, ada 10 prajurit berseragam murid sekte dalam Lembah Changlong. Murid Lembah Changlong. Lin Chen dan yang lainnya semua melihat ke arah para murid Lembah Changlong. Ada lusinan prajurit yang melompat dari kapal sihir terbang, lebih dari 20 di antaranya kuat di alam Dao sejati, dan lebih dari 30 berada di puncak alam Tiangang. Di antara lebih dari 30 orang di puncak alam Dao sejati, ada lebih dari 30 orang di puncak alam Tiangang. Alam Tiangang, 10 di antaranya berasal dari Lembah Changlong, kali ini para murid dikirim ke tempat warisan. 7 pria dan 3 wanita, masing-masing aura sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lin Chen dan lainnya. 10 orang yang datang ke Lembah Changlong kali ini adalah 10 murid inti Lembah Changlong. Di sebelah Lin Chen, seorang murid bernama Tang San berkata, total hanya ada 100 tempat untuk perjalanan ke tempat warisan ini. Di antara mereka, Sekte Tianji memiliki 15 tempat, dan 4 sekte besar, Lembah Changlong, Sekte Cunyang,
Sekte Qiyun, dan Istana Wushuang, masing-masing memiliki 10 tempat. 45 tempat sisanya dibagi di antara banyak sekte di wilayah Yan'an. Dalam situasi ini, wajar jika Sekte Tianji memiliki orang paling banyak yang datang, termasuk tidak hanya 10 murid inti teratas, tetapi juga Lin Chen dan 5 murid lainnya yang termasuk di antara 5 besar dalam kompetisi sekte dalam tahun ini. Lin Chen dan yang lainnya sedang menilai Lembah Changlong dan murid lainnya, dan orang-orang di seberangnya juga menilai Lin Chen dan yang lainnya. Saudara senior Su, yang berdiri di tempat ketiga adalah Lin Chen. 3 bulan lalu, ada kompetisi antar sekte dalam dari Sekte Tianji. Lin Chen menunjukkan setengah langkah niat pedang dan mengalahkan banyak murid dalam dari Sekte Tianji dalam satu gerakan, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam. Di arah Lembah Changlong, seorang kekar kata murid itu kepada pemuda yang memimpinnya. Pemuda itu mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, tahap akhir dari alam Tiangang. Dia jenius. Hah. Mata Lin Chen juga tertuju pada pemuda ini. Suara pemuda itu tidak keras, tetapi Lin Chen dan yang lainnya tidak jauh dari murid Lembah Changlong, dan indera para prajurit sangat sensitif, jadi Lin Chen dan yang lainnya juga mendengar kata-kata pemuda dan murid kekar itu. Lin Chen, dia adalah Su Lei. Dia menerobos ke tahap awal alam Dao sejati 2 tahun lalu. Dia adalah generasi muda pertama di wilayah Yan'an kami yang menerobos ke tahap awal tahap Dao sejati. Kata Tang San di samping Lin Chen. Su Lei. Lin Chen tidak bisa menahan senyum sedikit ketika mendengar ini. 2 tahun lalu, Lin Chen dan Sue Lingyun berada di sebuah penginapan di bawah Sekte Tianji, tetapi mereka mendengar para pejuang berbicara tentang pertempuran antara Su Lei dan Tan Fei Peng. Pada saat itu, Lin Chen baru berada di tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-6, tetapi sekarang, dia sudah berada di tahap akhir alam Tiangang. Su Lei melirik Lin Chen dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Gaoyi. Bagi Su Lei, meskipun Lin Chen telah memahami setengah langkah niat pedang, dia masih bukan tandingannya. Di antara banyak murid Sekte Tianji, Chen Gaoyi adalah satu-satunya yang bisa bertarung dengannya. Oh, sebuah terobosan. Su Lei memandang Chen Gaoyi dengan sedikit semangat juang di matanya. Sekarang, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sombong. Setelah mendengar ini, wajah Zheng Ke menjadi gelap. Chen Gaoyi tersenyum tipis dan berkata, kali ini kami pergi ke tempat warisan untuk mencari harta karun di dalamnya. Jika Anda ingin bertarung, Anda dapat menemani kami kapan saja ketika kami keluar dari tempat warisan. Menghadapi Su Lei, Chen Gaoyi juga tidak takut. Titik. Su Lei kuat, bagaimana Chen Gaoyi bisa lemah? Su Lei mengangguk sedikit, semangat juang di matanya perlahan memudar, tapi dia bahkan tidak melihat ke arah Zheng Ke. Wilayah Yan'an sangat luas dan memiliki banyak pejuang. Di antara generasi muda, yang terkuat adalah Su Lei, Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, Jiang Wei dan Su Jing. Dari 5 orang ini, Su Lei adalah murid inti Lembah Changlong, Chen Gaoyi adalah murid inti dari Sekte Tianji, dan Tan Fei Peng adalah murid inti dari Sekte Cunya. Adapun Jiang Wei, dia adalah murid inti dari Sekte Awan Merah, dan Su Jing adalah murid utama Aula Wushuang. Saat Su Lei dan yang lainnya sedang berbicara, banyak murid dari Sekte wilayah Yan'an telah bergegas ke sini dari luar pegunungan Molian. Bagaimanapun, 45 dari 100 orang yang memasuki tempat warisan kali ini adalah murid Sekte lain di wilayah Yan'an. Sekte ini tidak memiliki kapal ajaib terbang, jadi tentu saja mereka harus berjalan kaki. Haha, akhirnya kita sampai di sini. Sue Yunlong, Fang Tian, kalian berdua cukup nyaman. Sekte kami dekat dengan pegunungan Molian, tidak seperti Sekte Qiyun kami, yang terletak di wilayah timur wilayah Yan'an. Kali ini terjadi gempa mendadak, suara bumi terdengar. Sekte Awan Merah telah tiba. Lin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Benar saja, sebuah kapal sihir terbang besar berdiri di udara, dan di haluan kapal sihir terbang itu berdiri seorang pria kekar, tanpa malu-malu memancarkan tekanan yang mengerikan, menutupi seluruh lembah. Hah! Merasakan tekanan ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat dan merasa tidak nyaman. Bukan hanya Lin Chen, tapi juga Chen Gaoyi, Su Lei dan lainnya. Pang Yiheng, kamu menjadi semakin sombong. Sue Yunlong mendengus, dan dengan lambaian tangannya, paksaan yang dikeluarkan oleh pria kekar itu menghilang. Pria kekar itu tidak lain adalah Pang Yiheng, pemimpin Sekte Qiyun. Bagaimana kamu, Sekte Tianji, bisa begitu sombong? Kamu memiliki 15 tempat warisan, tetapi kamu memiliki seorang jenius yang dapat memahami setengah langkah maksud pedang. Pang Yiheng juga mendengus dingin dan menatap Sue Yunlong.